Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Afif, NIM 105431 dari mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun maksud dan tujuan saya dalam membuat video kali ini adalah untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah metode penelitian, di mana dalam tugas itu saya diberi tugas untuk menjelaskan proses penelitian. Nah, berbicara tentang proses penelitian, terlebih dahulu kita akan berbicara tentang perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, perbedaan antara metode kualitatif dan kuantitatif dapat dibedakan dari proses penelitian yang dilakukan, yaitu penelitian kuantitatif itu bersifat linear dan penelitian kualitatif itu bersifat sirkuler. Itu menurut Sugiono pada tahun 2017. Nah, yang pertama, pada metode penelitian kuantitatif, yaitu kita akan berbicara tentang sumber-sumber. Kita mengawali proses penelitian dari metode penelitian kuantitatif itu mulai dari sumber-sumber. Nah, pada metode kuantitatif itu sumber masalahnya adalah empiris. Yang kedua, kemudian kita membentuk rumusan masalah. Rumusan masalah adalah masalah yang kemudian mau kita angkat, atau apa yang menjadi permasalahan kita, sehingga apa yang mau kita teliti di situ. Yang ketiga, seterusnya adalah konsep dan teori yang relevan. Setelah konsep dan teori yang relevan kita dapatkan, maka akan berbicara tentang hasil penelitian yang relevan. Ketika teori dan konsep yang relevan kita susun, maka hasil yang kita peroleh pun akan menjadi relevan sesuai dengan sebagaimana teori yang telah kita kemukakan. Setelah kita menemukan teori sama konsep atau hasil yang relevan, maka kita mencoba untuk mengajukan hipotesis, di mana hipotesis atau dugaan terhadap hubungan antara variabel. Setelah kita menemukan dugaan, maka kita akan menentukan sebuah metode atau strategi dalam penelitian, atau strategi apa yang mau kita pakai dalam pendekatan penelitian kita. Nah, dari sini kemudian kita menyusun instrumen penelitian. Instrumen penelitian kemudian membentuk sebuah turunan, yaitu dalam pengumpulan data. Bagaimana kita memperoleh data, atau bagaimana instrumen atau pendekatan kita dalam mengumpulkan data itu yang bagaimana. Setelah kita mengumpulkan data, atau kita telah menyusun metode atau pendekatan untuk mengumpulkan data, setelah itu data itu kemudian kita menganalisis data atau keabsahan dari sebuah data, dari latar belakang, dari pengajuan judul, dari pengajuan hipotesis atau penemuan masalah, kemudian kita temukan temuan penelitian. Setelah itu dibuatlah kesimpulan. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang proses-proses atau langkah-langkah dalam metode kualitatif, metode-metode yang akan digunakan dalam kualitatif. Metode yang pertama sesuai dengan di atas, yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan di atas penelitian kualitatif. Yang pertama adalah berbicara tentang empiris reality. Sumber dari metode penelitian kualitatif itu adalah empirical social reality, atau kejelasan atau kenyataan yang berada dalam kehidupan sosial itu sendiri. Setelah itu kita akan menemukan sebuah rumusan masalah, atau kita membentuk atau merumuskan sebuah masalah yang menjadi latar belakang kenapa, atau keraguan apa atau kegelisahan apa yang kemudian kita gunakan untuk meneliti, maka kita susunlah sebuah rumusan masalah. Setelah itu rumusan masalah kita temukan, maka kita akan menemukan konsep dan teori yang relevan. Setelah konsep dan teori yang relevan itu kemudian ditempuhkan atau dibentuk, maka kita akan memperoleh hasil penelitian yang relevan pula.
Setelah itu, kita akan menemukan sebuah metode atau membentuk atau menyusun sebuah metode atau strategi dalam pendekatan penelitian. Mau strategi apa yang kita gunakan dalam penelitian ini. Setelah itu, kita membentuk sebuah instrumen atau alat yang mau kita kumpulkan untuk mendapatkan data. Setelah mengumpulkan data, kemudian kita menganalisis data. Bagaimana data ini, apakah sudah absah atau belum, kejelasan atau kebenaran data sesuai dengan lapangan atau tidak. Setelah itu temuan penelitian. Setelah itu kita buat kesimpulan dari sebuah data itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.